Siapakah Budiman Sujatmiko? Nama yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari sederet peristiwa pergerakan pemuda dan mahasiswa di dekade 90-an ketika bangsa Indonesia mulai mendapat demokrasi yang sesungguhnya. Di mana proses reformasi yang didahului dengan protes dan demonstrasi, nama anak muda kelahiran Magelang Cilacap semakin menghiasi berbagai pergerakan. Bukan saja karena Budiman adalah sosok sentral dalam gerakan pro-demokrasi pada masa Orde Baru kala itu. Sebuah peristiwa politik dikenal dengan tragedi politik 27 Juli 1996 yang memerahkan langit ibu kota. Tak lama kemudian aparat Orde Baru berhasil menangkapnya. Dan dalam pengadilan politik yang ditodong senjata, Budiman dituduh melakukan makar terhadap pemerintah dan dijatuhi vonis 13 tahun penjara. Di bawah ancaman hukuman 16 tahun penjara, Budiman tak menunjukkan rasa gentarnya pada kekuasaan yang zoliminya. Bahkan anak muda itu menggunakan ruang sidang sebagai mimbar untuk menyuarakan protesnya terhadap kekuasaan otoriter yang sesak oleh pembungkaman kemerdekaan dengan todongan senjata. Yakin-yakinnya Budiman itu melakukan yang benar karena dia membela orang kecil. Itu keyakinan saya. Apakah orang yang membela orang kecil di komunis? Enggak kan? Tak bisa disangkal, Budiman adalah salah satu pejuang demokrasi yang keringat dan darahnya turut mengucur sebagai pelumas perubahan politik di 98, yakni perubahan dari masa kekuasaan otoriter Orde Baru menjadi masa demokratis yang dijejaki bangsa Indonesia selama 17 tahun ini. Misalnya, soal surat pendek yang ia kirim kepada Megawati saat ia masih berada dalam pelarian. Atau saat ia ditangkap dengan dingin pistol yang menempel di kening. Atau saat ia diinterogasi penuh dengan tekanan. Bu Mega, saat ini kami sedang diburu. Tetapi Ibu tidak perlu khawatir. Kami siap menjalani ini semua. Perlawanan kita harus dilanjutkan. Kami mohon. Kobarkanlah perjuangan ini. Salam perjuangan. Budiman Sujatmiko. Bukti ini selain membawa dirinya juga membawa teman-temannya yang diculik dan hingga kini tak jelas kuburnya. Budiman adalah salah satu pejuang yang membayar mahal penegakan demokrasi Republik ini. Ia masih merelakan kebebasan terenggut oleh tembok penjara selama 3,5 tahun sebelum akhirnya pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati membebaskan dengan amnesti. Amnesti yang diterimakan kepadanya membuat Budiman makin meyakinkan dirinya bahwa sebenarnya penjara baginya bukan terpenjara atas perjuangannya. Setelah kurenungkan, kehendak melawan penguasa Orde Baru tidak sungguh-sungguh datang kepadaku, tetapi sebaliknya, akulah yang mendatangi kehendak itu. Jika akhirnya aku berada dalam genggaman tangan penguasa sebagai tahanan,
Aku bukanlah korban, tetapi justru akulah musuh yang mencari-cari mereka sejak lama. Alinea ini terbaca dalam buku Anak-anak Revolusi jilid pertama yang ditulis Budiman Sujatmiko. Menandakan pergolakan pemikiran yang dialaminya, juga mengungkapkan hal-hal kecil dan manusiawi ketika dirinya ditahbiskan sebagai musuh utama Orde Baru. Senayan bukan satu-satunya pilihan sosok aktivis yang santun dan bersahaja. Ini terbukti dengan apa yang telah dilakukan ketika duduk di kursi DPR RI. Pembahasan RUU Desa yang telah berlangsung panjang dan alot akhirnya mencapai babak puncaknya. RUU Desa akhirnya disahkan oleh rapat paripurna DPR RI menjadi Undang-Undang Desa. Kami rapat paripurna DPR sudah secara resmi mengesahkan Undang-Undang Desa. Undang-undang yang sudah saudara-saudara tunggu dan berjuang dengan darah, air mata dan keringat. Bahwa ini menjadi nyata. Bapak sekalian, di dalam undang-undang yang baru kita menyepakati di dalam pasal 72 ayat 2 bahwa pembangunan desa akan didanai langsung dari pusat. Di mana diatur dalam penjelasan sejumlah 10% dari dan di luar tata daerah yang kalau menurut APBN 2014 insya Allah akan berjumlah 59,2 triliun. Keputusan ini langsung disambut dengan gegap gempita oleh 5.500 orang perwakilan kepala desa dan masyarakat yang sudah berkumpul di gedung DPR MPR kala itu. Kawan kami sampai memakmurkan desa. Hidup Budiman! Budiman! Hidup Budiman! Langsung pulang. Jaga semua. Perjuangan kita semua ya. Makasih udah berjuang semua ya. Ya mas. Oke ya. Terima kasih. Dari mana? Dari mana? Perjuangan dari semua ya. Undang-Undang Desa juga akhirnya dapat menjawab persoalan kesejahteraan desa dengan menohok langsung pada jantung persoalan, yaitu kemiskinan. Melalui penguatan desa, secara bertahap dapat mengatasi persoalan kemiskinan di desa. Undang-Undang Desa akan menjamin kepastian hukum tentang desa agar rakyat dapat terjamin hak-haknya, sehingga kedaulatan desa dan distribusi kesejahteraan bisa diwujudkan. Karena dengan Undang-Undang Desa ini, Anda, orang desa yang ada di 72.944 desa di Indonesia, yang merupakan 60% penduduk Indonesia, yang selama puluhan tahun hanya mendapatkan anggaran sisa dari APBD, sebentar lagi akan menjadi orang-orang terhormat karena para pemimpin dan rakyat desa sebentar lagi bukan cuma punya kuasa atas orang rakyat yang dipimpinnya, bukan cuma juga punya kuasa
atas wilayah yang dipimpinnya, tapi juga punya kuasa untuk menggunakan anggaran sebagai bukti negara berpihak kepada desa. Itulah yang menyebabkan kalian orang desa dan kita semua jadi orang-orang yang terhormat. Dengan disahkannya Undang-Undang Desa, desa akan memperoleh dua sumber dana. Pertama, alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa. Nilainya yang ditetapkan sebesar 10% dari dan di luar dana transfer daerah. Apabila pemerintah bersedia melaksanakan 10% itu dengan dana transfer daerah dalam APBN 2014 sebesar 590,2 triliun, maka alokasi anggaran untuk desa adalah 59,02 triliun. Namun itu tidak mengurangi 590,2 triliun yang telah ditetapkan sebagai dana transfer daerah. Sumber dana desa yang selama ini ada, yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa desa berhak memperoleh 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota, yang terdiri dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Jika ditilik dalam APBN 2014, maka jumlahnya sebesar 45,4 triliun per tahun. Artinya, dengan asumsi maksimal 10% dana transfer daerah untuk tahun anggaran 2014, maka akan tersedia dana sebesar 100 triliun yang akan dialokasikan untuk 72.944 desa di seluruh Indonesia. Berdasarkan anggaran sebesar itu, maka setiap desa jika dirata-ratakan akan memperoleh sebesar 1,4 miliar. Saya berharap undang-undang desa ini usianya sama awetnya dengan undang-undang dasar. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena apa? Ibaratnya Indonesia itu satu tubuh. Undang-undang dasar 45 itu adalah pembicaraan tubuh Indonesia dari kepala sampai dada. Tapi undang-undang desa ini kita membicarakan, mengurai Indonesia dari dada sampai kakinya. Jika undang-undang dasar berbicara tentang negara, undang-undang desa berbicara tentang bangsa. Sehingga konsep kita tentang negara bangsa, tentang nation state, tentang pemerintah dan rakyatnya, tentang wakil rakyat dengan rakyatnya, tentang pemegang kuasa dengan pemegang kedaulatannya menyatu atau setidaknya semakin dekat, dan semakin dekat lagi menuju pemberdayaan rakyat Indonesia. Ya, saya Budiman Sutmiko, saya anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang kebetulan sekarang ini menjadi pimpinan Pansus Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemda. Dalam rangka kerja saya mengawal Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Pertanahan, saya sudah mendapatkan masukan yang luar biasa. Saya sangat terima kasih kepada rakyat yang mau menggunakan fasilitas untuk membuat video, sudah mengirim ke YouTube dan dikirimkan ke saya juga langsung, dan itu sangat membantu saya, membantu teman-teman di Pansus juga, bahwa ternyata usulan yang dilakukan oleh rakyat di desa itu sangat luar biasa. Dan yang saya kagumi adalah bahwa masyarakat ternyata kreatif, mereka cerdas dalam mempersiapkan gagasannya dan menyampaikannya dengan cara yang jelas, cara yang jernih dan tajam, dan ada juga kritik yang sudah kami terima, dan dengan mengunduhnya di YouTube dan kemudian men-tweetnya saya dan mention akun Twitter saya, rupanya itu bisa sangat menggugah. Dan ketika saya mendapatkan, saya sudah saksikan semua video-video itu, usulan-usulan tersebut, saya sampaikan juga ke teman-teman pansus yang lain. Jadi saya pikir hal-hal cerdas seperti harus dilakukan oleh rakyat dalam mengawal undang-undang, ya. Dan saya ingin juga teman-teman saya juga bisa melakukan yang sama, agar kita bisa berkomunikasi dengan rakyat dan kita bisa memaknai fungsi politik, fungsi wakil rakyat, fungsi pemimpin itu bagaimana. Dan saya menunggu surat-surat cinta yang lain lewat dokumen-dokumen atau video-video yang diunduh di YouTube, dan silakan mention saya di @budiman_sutmiko, Budiman DJATMIKO. Silakan di-mention dan kemudian kasih link YouTube-nya, saya buka dan kemudian bisa saya saksikan. Sekian aja. Terima kasih untuk semuanya.